sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Segera masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk mereka diberkati sore ini di dalam jemaat dan gereja Tuhan di tempat ini. Bersama-sama kita boleh memuji menyembah Tuhan, dan kita akan menyambut kedua anak kekasih kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. All my days I have been in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
Turi dan Tarawini bersedia menyerahkan anak bela untuk saya nikahkan dengan saudara Ludo menurut tata Gereja Bethel Indonesia. Apakah bersedia? Dan menyerahkan. Terima kasih. Mengambil tempat, jemaat Tuhan tetap berdiri dan kita akan menyembah Tuhan. Kau bukakan jalan di lautan. Haleluya. Amin. Amin. Ya Tuhan. Silakan saudara kedua pengantin menempati tempat yang sudah disediakan. Silakan. Kau tiada jalan di lautan, mata air di
keberkenanan-Mu Tuhan, kami ada di hadirat-Mu sore hari ini. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu yang ajaib dan luar biasa bagi setiap kami Tuhan, terlebih kedua pengantin pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, saya persilakan duduk kembali. Pengantin juga Bapak saksi, orang tua bisa duduk kembali, dan Bapak Pendeta Petrus akan bawa kita dalam doa. Haleluya. Syukur kepada Bapa Tuhan kami Amin. Yesus Kristus, pemilik kehidupan itu, yang punya rencana yang besar bagi kehidupan umat-umat-Mu di bumi ini, sehingga rencana-Mu tidak cukup atau tidak terbatas dalam ruang atau waktu tertentu, tapi terus berkesinambungan sampai seluruh rencana-Mu di muka bumi ini Amin. menjadi genap. Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Amin. Untuk itu Tuhan pada saat sore hari ini, Haleluya. kami menyerahkan acara pemberkatan nikah kedua pengantin Saudara Lodo dan Bella ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus ambil alih, memimpin acara ini dari permulaan sampai pada selesainya, menurut hikmat dan tata cara kemampuan dari Roh Kudus sendiri. Hamba-hamba-Mu yang Tuhan undikan untuk menjadi alat-Mu, baik itu sebagai WL, para singer, penari tamborin, dan bahkan alat musik sound system multimedia, dan tangan-tangan yang mahir untuk mengoperasikan semuanya itu. Kami serahkan untuk Tuhan memberkati mereka dan pakai mereka menjadi alat anugerah dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami patahkan segala siasat-siasat daripada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, bahkan di bumi dan di bawah bumi. Bahkan kalau ada pun di tengah-tengah kumpulan orang-orang kudus ini, kami sepakat untuk usir tolak keluar. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Pergi, tinggalkan ruangan ini. Karena yang ada di sini adalah orang-orang kudus, orang-orang percaya, dan mereka telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Kini tidak menjadi milik siapapun di bumi, tetapi hanya menjadi milik Yesus Kristus. Kami tabiskan ibadah pemberkatan pernikahan ini dari permulaan sampai selesai, jadi sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Yesus dan saya kita makin berdiri untuk kita memuji-muji Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Mari bertepuk tangan kepada Tuhan Yesus, Dia Allah yang baik. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Haleluya.
mengerti firman yang dapat menyembuhkan yang sakit, firman yang dapat mengadakan yang tidak ada kejadian. Kami boleh bersyukur Tuhan. Sore ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Hati kami terbuka kepada Engkau untuk menerima berkat yang terbaik daripada Allah. Karena hati kami penuh sukacita, hati kami penuh dengan kebahagiaan daripada Allah. Karena Engkau Tuhan sendiri yang memegang tangan kami, yang mengatur setiap langkah kami Tuhan. peristiwa besar bersejarah bagi kedua anak kekasih kami, Lodo dan Bella. Ya Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami.
dengan kuasa firman-Mu Tuhan, boleh melawat kami Tuhan, menuntun kami, membawa kami Tuhan untuk berjumpa dengan Engkau Allah sumber kehidupan. Hamba berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Ya Tuhan. yang Kau pakai sore hari ini Tuhan sebagai saluran berkah. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan dari tempat yang maha tinggi boleh mengurapi hamba-Mu. Setiap kata, kalimat, perkataan yang dikeluarkan oleh hamba-Mu diurapi oleh Allah Tuhan, sehingga Tuhan menguatkan kami yang lemah Tuhan, membangkitkan kami yang sudah putus asa Tuhan, menyembuhkan kami yang sakit Tuhan, dan memberkati kami sekalian sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa, dan kami beri waktu sepenuhnya kepada Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami, mengajar kami, mendidik kami Tuhan, untuk kami hidup berkenan kepada Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur Tuhan, dan setiap kita yang siap dilawat oleh firman Tuhan berkata bersama saya, amin. Kepada hamba Tuhan, saya persilahkan. Baik, shalom untuk kita semua. Ya, terkhusus kepada kedua pengantin, Saudara Lodo dan Bella, yang sangat bahagia sekali pada sore hari ini, karena berjalan dengan waktu dan akhirnya tiba waktu Tuhan yang tepat untuk saudara berdua disahkan pada sore hari ini untuk menjadi membangun sebuah rumah tangga yang di dalamnya Tuhan saja yang selalu ditinggikan, karena Tuhan punya rencana yang besar buat adik berdua. Dan pada sore hari ini kita semua yang ada di sini, kita bisa duduk dan kita saksikan bagaimana campur tangan Tuhan dalam sebuah pergumulan yang begitu panjang, tetapi akhirnya juga sampai pada waktunya dan sampai pada klimaks dari apa yang direncanakan oleh Tuhan. Baik saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan baca beberapa ayat firman Tuhan untuk menjadi dasar perenungan dan bahkan sebagai dasar meletakkan sebuah kehidupan rumah tangga yang terus bertumbuh di dalam kemenangan sampai akhir hidup. Yang saya ambil di dalam Kejadian pasal yang kedua, satu ayat saja, yaitu pada ayat yang ke-24. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24 dikatakan di sini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya ulangi satu kali lagi, dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Itulah pembacaan firman Tuhan sebagai dasar menjawab atau memenuhi bagaimana penetapan Tuhan di atas kehidupan manusia terhadap seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah ditetapkan, direncanakan oleh Tuhan, yang kemudian menjadi nyata. Kita dapat saksikan bagaimana rencana Tuhan begitu besar buat Lodo dan juga Bella yang pada sore hari ini begitu luar biasa. Jadi inilah suatu rencana Tuhan.
di mana Tuhan telah merencanakan dan menetapkannya, ditujukan terlebih dahulu kepada seorang laki-laki. Seorang laki-laki dikatakan dia tinggalkan ayah dan ibunya. Lalu bagaimana dengan perempuan? Apakah dia tidak tinggalkan ayah dan ibunya? Karena ayat ini cuma mengungkapkan atau menunjukkan kepada orang laki-laki. Yang disebutkannya bahwa itu seorang laki-laki, dia wajib untuk melepas diri dari tanggungan atau dari tanggung jawab orang tuanya, bapak dan mamanya. Lalu dia bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Melepas tanggung jawab artinya begini, bahwa sudah saatnya dewasa, berpikir dewasa, bertindak dewasa, dan bahkan fisiknya juga sudah menunjukkan tanda kedewasaan yang akhirnya ditetapkan atau memenuhi panggilan Tuhan untuk bisa dapat tinggalkan. Penegasannya di sini adalah tinggalkan kedua orang tua, bapak dan mama. Kemudian bersatu dengan istrinya, lalu menjadi satu daging. Tuhan yang mempersatukan. Tuhan pula yang juga mengetahui bahwa kamu berdua dapat mudah untuk bisa menyesuaikan persepsi antara satu dengan yang satu. Mudah. Tuhan yang menetapkan itu, dan juga Tuhan tahu bagaimana seorang Lodo dan juga seorang Bella yang kemudian disatukan di dalam satu persekutuan tubuh, dan kemudian Kristus yang menjadi kepala. Dan dikatakan bahwa Tuhan juga tahu kemampuan kamu berdua untuk bisa beradaptasi, saling menerima, saling menyesuaikan, dan meletakkan prinsip yang sama di dalam satu asas, yaitu Alkitab. Kalau prinsip yang kita bawa tentunya pasti berbeda-beda. Prinsip yang dibawa oleh Lodo dan prinsip yang dibawa oleh Bella pasti ada sedikit berbeda. Berbeda status sosial, berbeda dari mungkin budaya. Kalau pendidikan ya mungkin sama-sama. Saya lihat pendidikan itu sebuah sama-sama satu jurusan. Berarti menimba ilmu yang sama, pengalaman yang sama, pengetahuan yang sama. Dan di sini dikatakan pasti mampu untuk menyesuaikan, beradaptasi di antara satu dengan yang lain. Karena telah ditetapkan Tuhan, dan Tuhan sendiri tahu bahwa kamu ada kemampuan untuk bisa saling menyesuaikan dan juga bisa saling menerima di antara satu dengan yang lain. Tidak mungkin nantinya kalau sudah menjadi satu daging, lalu kemudian masing-masing mempertahankan prinsipnya, kebiasaannya, budayanya, latar belakangnya yang mungkin dalam status sosial masyarakat itu mungkin orang berada, mungkin juga tidak berada, termasuk kategori orang yang tidak berada, begitu. Tetapi dari latar belakang yang kita bawa serta untuk berada dalam satu persekutuan yang disebutkan tubuh, satu tubuh atau satu daging, di mana dipersatukan oleh Tuhan. Tuhan tahu bahwa kita atau dua orang itu pasti ada kemampuan untuk bisa saling menyesuaikan dan kemudian samakan persepsi, pendapat, pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi menyesuaikan pikiran, perasaan, hati, jiwa. Jiwa itu ya tentunya itu berkaitan dengan ketenangan jiwa itu. Terus disatukan dengan pikiran dan perasaan daripada Kristus Yesus. Dialah kepala gereja dan dia juga yang merupakan sumber dari segala
segi kehidupan sebagai manusia. Jadi di atas kepalanya Lodo ada Kristus. Kristus di atas kepala ya. Ya. Bella di atas kepalamu ada Lodo. Laurentius atau Lodo. Itu di atas kepalamu. Ya. Karena istri merupakan atau di atas kepalanya ada suami, dan di atas kepala suami itu ada Kristus, maka digariskan atau ditetapkan untuk ketika ada di dalam satu persekutuan, satu daging, maka istri harus tunduk kepada suami dan suami harus mengasihi akan istri. Tadi malam saya sudah, walaupun cuma beberapa menit pertemuan kita, tapi saya sudah memberikan gambaran bagaimana menghadapi atau menjalani sebuah rumah tangga ini. Saya percaya bahwa adik berdua ini sudah dilihat dari sudut waktu, sudah cukup dewasa. Dilihat juga dari sudut pendidikan juga cukup. Sudah cukup menampung tahu-tahuan. Dan dari tahu-tahuan itu mampu untuk bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang tidak terlalu pas sesuai Alkitab, dan kemudian sama-sama bersepakat untuk menyesuaikan kehidupan sesuai dengan Alkitab yang dikatakan oleh Paulus, pikiran dan perasaan, atau satu jiwa, satu roh, satu perasaan terdapat juga di dalam Kristus, sama seperti yang ada di dalam Kristus Yesus. Manusia melihat luarnya. Saya tahu bahwa untuk dua orang bisa saling menerima dan kemudian akan disahkan dalam pernikahan pada sore hari ini, sebagai manusia pasti selalu melihat luarnya. Lodo lihat luar, istrinya begitu cantik, fisiknya juga menarik, itu lihat dari luarnya. Begitu juga Bella lihat Lodo, juga lihat dari luarnya, begitu ganteng, cakap, fisiknya juga, ya dari segi bodinya juga sangat menguntungkanlah begitu. Tapi dengan Tuhan itu dia tidak lihat dari luarnya, dia lihat dari dalam. Dia lihat bagaimana cinta kasih di antara Lodo, cinta kasih dari Bella. Bagaimana cinta kasih itu bisa dapat diperkembangkan dan kemudian disatukan di dalam satu hati, satu pikiran, satu perasaan, dan satu roh yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus. Tanpa diberitahukan atau tanpa informasi akurat dari Alkitab, maka saya tahu akan penuh dengan kebohongan itu. Bisa menipu ada begitu banyak orang dan menjadi pemberita Injil yang tidak sesuai. Mengingat itu ketika di tahun 81 Tuhan panggil saya di Kefa, saya lepaskan semuanya itu. Kemudian saya putuskan dan doa bakar semuanya. Tulis di kertas, baru kemudian itu hamba-hamba Tuhan doa dan bakar semuanya. Jadi walaupun sedikit-sedikit ingat, tetapi tidak dominan lagi untuk meramal nasib orang. Tetapi saya hanya bisa kasih tahu nasib orang melalui Alkitab, menceritakan dan kemudian sampaikan kepada mereka bagaimana kita ada di dalam Kristus dan Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Dikatakan apa saja yang kamu minta, kamu menerima. Kalau kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kehidupan kita, itulah yang menjadi sumber pemberitaan hari-hari ini, dan tidak ada pemberitaan lain. Tidak ada lagi yang harus meramal nasib orang dan lain sebagainya. Jadi berarti datang dari latar belakang bukan orang baik, tetapi juga ada sedikit dusta dan menipu. Saya tidak tahu adik Lodo itu datang dari latar belakang itu baik-baik atau bagaimana.
Apalagi di kota besar. Bella juga begitu. Kalau di Sumba Barat ya saya tahu latar belakang itu ya kalau dulu itu, tapi sekarang tidak. Bapak saya di Lewa itu 20 tahun jadi tahu itu Sumba Barat punya keadaan. Kalau kita bersamakan itu Sumba Barat dan Amnato Utara itu satu jalan. Obatnya sama, juga perbuatannya sama. Itu Amnato Utara. Iya, saya tidak tahu Alor, tapi Alor itu terbang sih di sana, jadi saya juga. Iya, itulah masing-masing DND punya keadaan tersendiri. Tidak pernah terbang kan? Tidak pakai baju terbang gitu. Saya terbang. Iya, puji Tuhan. Karena dari latar belakang inilah yang mungkin kita koreksi diri kita, apakah kita juga datang dari latar belakang itu? Atau mungkin saja kita tidak terbang, tetapi orang tua bilang begini, kau merantau, jadi harus pakai baju berlapis-lapis. Baju Alor itu bukan baju di toko itu. Baju Alor yang berlapis-lapis itu artinya obat atau mantra-mantra itu. Kan tentunya datang dari latar belakang bukan orang baik-baik. Tapi bukan itu yang adik bawa itu kan, dan itu juga tidak pernah tinggal atau tidak pernah melakukan itu. Oke. Saya kira Bella juga orang baik sekali. Dia selalu jujur dan juga selalu ya peduli. Itu harus pertahankan. Kamu hidup di kota besar dengan pengaruhnya besar. Pengaruh ekonomi, pengaruh macam-macam itu cukup besar. Jadi andai kata kamu tinggal di Jawa, ada begitu banyak macam bujukan. Pasti yang terutama itu apalagi lodo ganteng begini. Banyak wanita yang kemudian naksir dan kemudian bujuk-bujuk untuk lepas itu kau ambil dari mereka saja, berpihak dari mereka. Jadi saya kira adik Lodo juga di sana selalu terlibat di dalam persekutuan orang-orang benar dan lebih banyak pengaruh rohani. Ya, saya setuju itu. Adik sendiri yang rasakan itu. Harus lebih banyak tinggal di kota besar, pengaruh dunia terlalu besar dan kencang sekali. Karena itu harus kita lebih banyak dipengaruhi oleh Alkitab. Harus lebih banyak bertumbuh di dalam iman, di dalam Alkitab. Untuk itu harus setia beribadat, setia berdoa, setia di dalam persekutuan di antara satu dan yang lain dan kumpulan-kumpulan banyak orang. Harus setia dengan itu. Supaya hati, pikiran dan perasaan kamu tidak dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh dari luar yang begitu kencang. Kamu harus ada pada satu prinsip, yaitu prinsip kebenaran itu. Mengingat kau sudah tinggalkan bapak dan mama dan bersatu dengan, kau tidak bersatu dengan siapa-siapa. Yang pada sore hari ini Bella hanya bisa disatukan dengan Lodo. Lodo hanya bisa disatukan dengan Bella. Tidak ada yang lain. Jadi kesimpulannya bahwa hanya kamu dua yang betul-betul cinta dan kasih dan pertobatan itu benar-benar berasas di dalam kehidupan hati berdua. Harus terus bertumbuh di dalamnya. Kembali kepada cinta kasih ini. Memang Alkitab katakan kepada kita sekalian, supaya doa laki-laki itu tidak terhalang. Dengar, supaya doa seorang laki-laki tidak terhalang. Bagaimana caranya? Ada begitu banyak doa yang dinaikkan oleh orang laki-laki itu, kebanyakan tidak sampai ke telinga Tuhan. Tidak sampai. Sehingga kadang-kadang kita sudah berdoa ini, berdoa minta ini, tetapi sampai puluhan tahun tidak pernah kunjung mendapatkan jawaban. Akhirnya kita juga lupa apa yang pernah menjadi keinginan kita. 1 Petrus pasal yang ketiga dikatakan di sana, yang menjadi doa atau kendala di dalam doa yang dinaikkan oleh seorang laki-laki itu
pasal yang ketiga. Kita menuju pada ayat yang ke-7. Perhatikan itu. Inilah penyebabnya, di mana doa seorang laki-laki atau seorang kepala keluarga yang tidak pernah dijawab atau Tuhan tidak pernah mendengar doanya. Kita lihat di sini dikatakan demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya, garis bawahi di situ, supaya doamu jangan terhalang. Supaya doamu jangan terhalang. Dengar, sudah tinggalkan bapak dan mama, bersatu dengan istri. Alkitab katakan, bila dua orang di bumi ini bersepakat dan meminta sesuatu daripadaku atau Tuhan, maka dia akan menerimanya. Nah, perhatikan ayat itu dikatakan begini. Hormatilah istrimu, mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi kamu sudah ada di dalam ikatan cinta kasih, satu daging, satu pikiran, perasaan, dan satu roh. Berarti hati-hati. Laki-laki harus kita hati-hati dalam mengambil sikap dan tindakan. Karena itu berkaitan dengan pemeliharaan yang harus turun dari atas kepada di atas rumah tangga kita. Anugerah yang selalu tercurah dari atas ke atas rumah tangga kita. Nah, kalau anugerah itu kemudian bisa tersendat atau dialihkan ke orang lain, lalu kemudian kita harus menunggu, atau Tuhan menunggu kita berlama-lama, Tuhan menunggu kita bertahun-tahun lamanya. Kapan kemudian kita bisa menyatu dengan istri kita, mengasihi dia, tidak berlaku kasar, dan juga menghargai, menghormati dia sebagai kaum yang lemah, supaya Tuhan bisa mendengar doa kita. Percayalah saudara, atau dengar, di sini ditegaskannya, supaya doamu tidak terhalang, maka harus hormati dia. Hormati ya. Jangan lihat kalau sekarang dia cantik, menyertai kita. Itu sudah kata Alkitab, bukan kata Pendeta Petrus. Alkitab katakan bilang, Tuhan itu gembala kita. Karena dia adalah gembala kita, dia tahu cara bagaimana dia mencukupkan atau mengadakan semua yang kita perlukan tiap-tiap hari. Yang kita perlukan tiap-tiap hari itu apa? Tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kesejahteraan. Yang kita perlukan adalah makan, minum, transportasi, dan lain-lain sebagainya. Itu kita butuhkan itu. Siapa dia yang kemudian bisa menjadi penolong utama untuk saya dan saudara, untuk Lodo dan juga untuk Bella? Tentunya Tuhan yang menjadi penolong utama. Karena itu dikatakan, jaga supaya doamu jangan terhalang. Hati-hati. Hati-hati supaya kita punya kehidupan dan doa itu tidak selalu tertanjak karena ketidakhati-hatian kita, atau tidak lagi hangat dalam cinta kasih, tidak lagi hangat dalam pertobatan itu. Dari saling membenci, saling menyimpan perasaan, akar pahit, saling mendendam, saling mengusik, saling mengingat kesalahan satu dengan yang lain, menyimpan terus-menerus. Begitu tak salah sedikit langsung ungkit dari A sampai Z. Jadi akhirnya memalukan di antara satu dan yang lain. Kita kasih malu suami atau kasih malu istri. Akar pahit semakin menjalar. Bagaimana doa-doa kita itu bisa didengar? Tadi malam saya sudah singgung ada satu ayat itu kan. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-36. Di situ diungkapkannya, percaya kepada anak memperoleh hidup yang kekal. Bayangkan, percaya kepada anak memperoleh hidup yang kekal. Tidak taat kepada anak tidak melihat hidup.
melainkan murkanya Allah ada di atas. Bayangkan itu suatu ungkapan yang begitu tegas untuk kita bisa ingatnya. Percaya kepada anak itu memperoleh hidup yang kekal, tapi tidak taat kepada anak tidak melihat hidup, melainkan yang kita lihat dan yang kita rasakan, yang kita alami pahitnya adalah murkanya Tuhan. Kita alami begitu pahit sekali, terganjal karena murkanya Tuhan di atas kepala, ada di atas kehidupan. Mungkin ada di dalam rumah tangga, ada di atas kepala berdua. Itu murkanya Tuhan. Sementara kita punya kebutuhan ini untuk tempat tinggal, untuk transportasi, untuk ekonomi, untuk kesehatan dan lain sebagainya. Baik, saya cerita di Sumba Timur karena saya istri orang Sumba Timur. Dari satu waktu bawa saya ke sana, bawa saya ke kampung untuk perkenalkan dari keluarga suku mereka. Saya lihat, segala sesuatu kita cuma hanya di kamar. Kita pergi buang air, dong juga banyak pengawal di kiri kanan dan ada di belakang sana, ada di depan, ada di mana-mana kawal kita. Kita keluar ke mana-mana, pengawalnya banyak sekali. Saya baru tahu ternyata mereka punya kebiasaan seperti itu. Ya. Apakah dengan adanya mereka sudah diperlakukan seperti itu karena banyak hambalan, kemudian nanti terbawa ke dalam rumah tangga itu? Nah, ini yang cukup berbahaya. Kalau itu juga dibawa di dalam rumah tangga, maka semuanya kalau serba enak, maka tentunya yang menjadi beban berat itu adalah saya. Dan kemudian berimbas pengaruh hubungan kami berdua ini tidak akur. Karena apa? Berbeda kebiasaan, budaya, dan juga berbeda dari latar belakang itu. Tapi ketika kita dalam pertentangan kecil, kita cepat kuasai bahwa itu kebiasaan itu di situ. Kau sudah tinggalkan itu kan, bersatu dengan saya. Saya juga dari latar belakang status sosial saya juga masyarakat biasa. Tapi saya sudah tinggalkan itu dan kemudian saya menyatu dengan istri saya. Kita dua sudah disatukan dalam satu daging. Apakah kita juga harus saling membebani, menuntut untuk harus apa yang kita bawa dari sana harus juga bawa serta di dalam rumah tangga kita? Tentunya harus tidak, kan? Tidak. Harus tinggalkan itu dan mengambil cara baru. Sesuaikan cara kita dengan suami, sesuaikan cara suami dengan istri. Jadi dua orang yang dibawa dari cara dan kebiasaan dari latar belakang itu disatukan itu, mari letakkan hanya di atas Alkitab. Jangan itu yang dibawa. Akan berat. Letakkan itu prinsip di atas Alkitab saja. Biar Alkitab yang meluruskan itu. Sebab datang dari latar belakang yang berbeda itu bisa juga. Kalau kita tidak jaga baik-baik, itu pengaruhnya besar sekali. Karena itu, maka semuanya harus diletakkan di atas dasar Alkitab. Susah, doa dan meminta pada Tuhan. Sehat, sakit, apapun yang kita alami. Tadi malam saya sudah bilang, di kota besar itu pengeluarannya kecil. Pemasukannya kecil, tapi pengeluarannya besar. Di kampung kita di kota kecil ini juga begitu. Kita punya masukan itu bisanya 1 juta saja 1 juta. Tapi pengeluarannya 6-7 juta. Nah dari mana ini? Kan tidak ada tidak berimbang. Masuk cuma 1 juta, keluar 6-7 juta itu. Dari mana yang lain? Kita mau curi, kan mau apa? Kan tentunya sisa itu dari Tuhan kan? Makanya itu kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Supaya murkanya jangan di atas kita, lalu menjadi kendala dalam hal kita memohonkan daripada Tuhan itu. Untuk Tuhan mencukupkan semua kesejahteraan kehidupan kita. Karena tinggal di kota besar, maka saya sampaikan dan saya saksikan itu untuk membagi pengalaman. Karena saya tahu di kota besar itu berapa yang mau
untuk tempat tinggal, mau kos, berapa yang mau transportasi, berapa untuk biaya makan minum, berapa untuk sekolah anak-anak, berapa untuk ini dan itu dan lain sebagainya. Cukup berat, tetapi saya tahu kalau Tuhan Yesus ada di dalam diri kamu berdua, itu tidak akan menjadi sulit. Karena itu dikatakan di sini, saya ulangi sekali lagi, hargai dan hormatilah istrimu sebagai kaum yang lebih lemah, karena dia adalah pewaris kerajaan surga. Kamu dua itu Tuhan berikan sebagai pewaris kerajaan surga, maka jaga dia, kasihi dia, cinta dia, dan juga rangkul dia. Tunduk, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi dia, supaya doa yang kita naikkan pagi, siang dan malam berkaitan dengan kebutuhan hidup kita, kesejahteraan kita di bumi, jangan menjadi kendala, jangan dihalangi atau jangan terhalang hanya karena sebuah ketidaktaatan itu atau sebuah kebiasaan yang buruk yang tidak dilepaskan, tidak ditobatkan. Itulah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kedua pengantin dan bahkan kita semua yang ada di sini. Harapan saya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat buat kita sekalian. Ya, Bella sudah tinggalkan bapak mama lagi. Kalau tidak ada beras, jangan pernah untuk papa kirim uang, kami beli beras. Kau harus minta sama Lord, ya. Begitu. Begitu. Jangan sampai besok-besok bilang, Papa, anak-anak dong belum bayar uang sekolah ini. Tolong kirim uang untuk kami bayar uang sekolah. Jadi bagaimana tanggung jawab? Kamu dua pun tanggung jawab di mana? Sudah lepas tanggung jawab. Mereka sudah lepaskan tanggung jawab. Sebentar nanti kamu datang berlutut di depan mereka, Papa, kami minta maaf, Mama, saya minta maaf. Selama ini saya menyakiti Bapak Mama. Kami mengucap syukur, terima kasih banyak mengasuh, membesarkan kamu, memelihara kami dan merawat kami. Akhirnya kami begini, orang lain bisa tertarik dengan kami. Bisa kan berlutut untuk meminta minta daripada orang tua. Dan yang terakhir, mohon lepaskan tanggung jawab, biarlah kami tanggung jawab hidup itu sendiri. Kami sudah dewasa, kami harus bertanggung jawab untuk kehidupan kami sendiri. Suami saya bertanggung jawab untuk saya, istri saya bertanggung jawab untuk saya. Begitu hari-hari. Ya. Jadi kalau mengalami kesulitan itu tidak boleh datang kepada siapa lagi, karena mereka sudah terutama kepada bapak, mama, karena mereka sudah tugas mereka itu sudah mengasuh, mengayomi, memelihara, menjamin sampai sudah besar, dan itu tugas mereka sudah selesai. Jangan kasih beban mereka lagi, ya. Itu saja. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya. Kita nantikan atau kita tunggu bersama adalah acara pemberkatan pernikahan kedua pengantin, Saudara Lodo dan Saudara Bella. Saya minta untuk kedua orang bangkit berdiri. Adat secara sah. Jadi sudah, ya, adat sudah lakukan. Sudah melaksanakan hukum adat secara sah. Maka di hadapan hukum Tuhan dan di hadapan jemaatnya, saya mensahkan kedua pengantin atau saudara berdua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan dan silakan akan menjawab saya. Bila setuju, katakan ya saya setuju, mentaati atau menurutinya. Tetapi bila tidak setuju, katakan saja saya belum buat. Dalam Efesus pasal yang ke-5, Efesus pasal yang ke-5, ayat 22, 23 dan 24 ditujukan kepada mempelai wanita. Bila saya tanya,
setuju, katakan, ya saya bersedia untuk menurutinya. Dengarkan firman Tuhan berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Apakah saudara Bella bersedia untuk menuruti firman Tuhan ini? Ya, saya setuju dan menuruti. Kuat. Ya, saya setuju dan menuruti. Ya, terima kasih. Dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman. Apakah saudara Lodo bersedia untuk menuruti firman Tuhan ini? Ya, saya bersedia dan mengikuti firman Tuhan. Ya, terima kasih. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya mengambil kamu, Adriana Bodolori, menjadi istri yang sah dan satu-satunya. Saya akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi umatnya. Saya berjanji akan mengasihi dan merawatmu dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan sakit maupun sehat, dan saya akan setia kepadamu sampai maut yang memisahkan. Sampai kapanpun Iya, terima kasih. akan bertahan, karena Yesus selalu Silakan. menopang hidupku. Mempelai wanita, silakan. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya menerima kamu. Saya menerima engkau sebagai Saya menerima engkau sebagai suamiku yang sah. suamiku yang sah dan satu-satunya. Saya berjanji tunduk dan taat kepadamu, mengasihi dan merawatmu dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan kaya atau miskin, dalam keadaan sakit maupun sehat, dan saya akan setia kepadamu sampai maut yang memisahkan. Ya, terima kasih. Kembali ke hadapan dengan saya. Setelah saya periksa, tidak ada ujung pangkalnya. Dia bulat. Itu melambangkan cinta kasih Lodo kepada istri itu harus bulat dan tidak luntur dan mengikat. Itu sumpah telah sudah ungkapkan melalui janji nikah itu, sudah sumpah ditandai, dimeteraikan dengan cincin ini. Terimalah cincin ini dan kenakan kepada istri di jari manis tangan kanan. Haleluya.
Bella tidak berujung dan tidak berpangkal. Bulat itu melambangkan cinta kasih Kristus kepada jemaat atau kepada umatnya. Juga mengingatkan untuk menaruh cinta kasih kepada suamimu tiada batas sampai maut yang memisahkan. Ini tanda meterai. Terimalah cincin ini dan kenakan kepada jari manis tangan kanan suami. Mendengar bagaimana janji nikah baik suami terhadap istri maupun istri terhadap suami. Maka sekarang berlututlah di hadapan Tuhan dan biarlah berkat Tuhan diturunkan di atas kehidupan berdua. Silakan. Kasih Tuhan. Kedua anakmu telah berlutut di hadapan hadirat-Mu dan meletakkan seluruh kehidupan mereka di atas firman-Mu, karena firman itu adalah Allah dan Allah pada mulanya bersama-sama dengan firman dan firman itu Allah. Karena itu mereka menaruh kehidupan mereka di atas dasar Alkitab yang berisikan firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, mohonkan berkat-Mu turun ke atas mereka, berkat dari Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun di atas mereka sekalian. Berkat badani, yaitu berkat dari Abraham, Ishak dan Israel, turun ke atas kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur dan hamba percaya saat ini Engkau telah menaruh segala berkat-Mu yang tiada batas, baik badan, jiwa dan roh, di atas kehidupan mereka. Berkat di atas rumah tangga mereka, berkat juga di atas pekerjaan mereka, berkat juga di atas keluarga mereka seanteronya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bahwa Engkau telah meteraikan akan kebenaran-Mu dan kehidupan-Mu secara kekal di dalam kehidupan Lodo dan Bella. Biarlah mereka terus bertumbuh di dalam Engkau mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini dan bersuka cita di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh kau hebat.
tangan kepada Lodo dan Bella untuk terus menggali kehidupan dari Alkitab ini, sumber kehidupan kami. Susah senang seperti yang sudah diungkapkan tadi, semuanya sudah tertulis di sini. Tinggal kamu setia rajin untuk menggali berkat sejahtera baik pada jiwa dan roh dari sekarang sampai akhir ini. Saya serahkan ini menjadi pedoman dan dasar untuk menjalani rumah tangga. Dua orang pegang. Sudah. Oke. Haleluya. Ya, silahkan kembali ke tempat duduk. Mohon maaf, mohon atau mengucapkan terima kasih kepada mereka dan memohon melepas diri dari tanggung jawab mereka. Silakan lepas dari tangan Alkitab. Datangi orang tua masing-masing untuk minta maaf, minta mengucap syukur kepada mereka dan minta melepaskan diri dari tanggung jawab mereka.
Dan kedua mempelai bersama orang tua dan saksi bisa memberikan persembahan khusus. Tempat yang sudah disediakan ada di bagian kiri saya. Memberikan persembahan, nanti dilanjutkan dengan persembahan dari jemaat. Kamu telah menjadi sah suami istri mulai hari ini, dan sudah minta maaf dan juga ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, bahkan sudah minta lepas tanggung jawab dari mereka terhadap kamu berdua. Kamu sudah dipanggil bapak dan mama. Panggil bapak mama buat adik-adik kamu. Dan harapan kami, kamu tetap menjadi utuh, langgeng sampai akhir hidup. Jadilah berkat buat bapak mama dan saksi. Mumpung mereka masih hidup bersama, mereka tidak tuntut apa-apa dari kamu dua orang. Tetapi mereka punya harapan adalah kamu harus baik-baik. Kamu harus selalu menunjukkan sikap cinta kasih di antara satu dengan lain. Biarlah kedua orang tua kamu itu bisa dapat melihat mereka juga senang sekali. Saya kira itu yang saya pesan terakhir buat adik-adik sekalian. Jadi kita doa. Bersulinan penuh, membimbing aku pada air tenang, dan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan.
kasih, Tuhan berkati sekali lagi, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sore ini telah menjadi sah di hadapan Tuhan, di hadapan jemaatnya, Bapak Laurentius dulu bersama Ibu Adriana Bodelori telah sah menjadi suami istri. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya, senyum dulu loh. Ya, puji Tuhan. Dan Mama, sebelum kita doa berkat, mohon maaf karena belum sempat untuk memberikan akta nikah dari gereja karena data mereka kasih saya terlambat, agak sedikit terlambat karena harusnya saya minta dari minggu 2 minggu lalu supaya saya harus siapkan, dan tadi siang baru diberi, jadi saya takutnya nanti salah kalau terburu-buru print, nanti besok saya akan siapkan. Nah, yang berikut setelah doa berkat keluarga bersabar, kita ada sesi foto bersama. Nanti setelah foto selesai, dua pengantin bersama orang tua dan saksi akan ke rumah, ke kamar untuk mungkin mau ganti. Setelah itu langsung ke pelaminan untuk acara resepsi dimulai. Karena undangan itu jam 17.00 atau jam 5 sore. Oleh karena itu selepas dari sini, menurut jam di handphone saya ini jam 17, hampir 17.44 ya. Jadi kita akan gunakan waktu sekitar 15 sampai 20 menit atau 15 menit kita foto. Nanti saya pandu untuk kita bisa foto dengan cepat. Setelah itu pengantin, orang tua dan saksi akan ke tempat istirahat, ganti, kedua pengantin akan ganti, lalu langsung ke tempat pelaminan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan saya ajak kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Nanti doa berkat dipimpin oleh Bapak Pendeta Petrus Daniel. Hadiran-Mu di tengah prosesi pemberkatan pernikahan atas kedua anak kami, Laurentius dan Adriana, yang telah berlangsung dan telah kami laksanakan semuanya selesai. Kami kembalikan segala puji syukur hormat bagi-Mu. Biarlah acara ini telah selesai, tetapi Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk menyertai, memimpin, menuntun mereka, pegang tangan mereka, dan bawa mereka kepada rencana-Mu yang Engkau telah tetapkan di dalam kehidupan kedua anak kami, sehingga mereka terus bertumbuh dan melihat rencana penetapan Tuhan yang begitu besar dan luar biasa di atas kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu, berkati kehidupan mereka lebih lanjut, baik jasmani maupun rohani. Berdoa buat kedua orang tua mereka, orang tua dari keluarga wanita, dan saksi-saksinya,
Tuhan memberkati, berikan mereka umur panjang, kesehatan, kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Biar mereka melihat dan telah menyaksikan kedua anak mereka yang telah bersanding dalam pernikahan yang kudus, dan telah Tuhan menaruh berkat kehidupan di atas kehidupan mereka dapat disaksikan oleh semua, bahkan saksi-saksi dan kedua orang tua. Biarlah menjadi kebanggaan tersendiri di dalam kehidupan mereka. Begitu juga orang tua dari laki-laki. Kamu serahkan mereka ke dalam tangan-Mu beserta dengan saksinya. Tuhan, di dalam segala pergumulan kehidupan mereka, Hamba-Mu taruhkan mereka untuk Tuhan yang mengetahui, Tuhan yang menyertai mereka, dan Tuhanlah yang juga melengkapi mereka dengan segala perlengkapan surgawi di dalam kehidupan mereka di masa tua. Olehnya kami serahkan mereka, kesehatan tubuh mereka, kesejahteraan mereka di masa tua tak pernah berkurang-kurang, tetapi bertambah-tambah untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Kepada Bapak Pendeta Yusuf Among dan keluarganya serta jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, hamba serahkan hamba ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan yang menyertai. Tuhan pakai hamba-hamba-Mu menjadi alat anugerah dalam tangan-Mu, dan juga perhatian ada di atas kepalanya untuk umat ini. Dan untuk itu kami mohon Tuhan memberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita baginya. Bapak Tadus dan semua pengerja yang ada di tempat ini pun hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan selalu menyertai, pakai mereka. Ada persekutuan yang intim di dalam Tuhan terjadi dalam jemaat ini dan para pengerja-pengerja Tuhan di tempat ini dan negeri kami ini. Satu hal hamba minta, bahwa perkenalkanlah Kristus Yesus kepada, tetapi juga memiliki roh Kristus. Karena firman-Mu berkata, yang memiliki roh Allah tetapi tidak memiliki roh Kristus, kami mau memperoleh keselamatan lewat mana ya Tuhan? Karena itu hamba berdoa buat rakyat di bangsa ini, supaya mereka memiliki roh Allah tetapi juga memiliki roh Kristus, sehingga mereka juga menerima keselamatan secara badan, jiwa, dan roh untuk bangsa dan negeri ini. Dari tangan yang diundang, kami percaya mereka punya antusiasme untuk hadir, menyatu bersama, memberikan doa restu kebahagiaan kepada Lodo dan Bella, sehingga mereka menjalani kehidupan terus bertambah-tambah di dalam Kristus. Kami telah berdoa mengucap syukur pada Bapa di surga, juga semua persembahan yang telah dipersembahkan oleh umat-Mu untuk Tuhan, untuk kemuliaan kebesaran-Mu. Karena mereka terima daripada Tuhan, maka mereka juga mengembalikan, mempertahankannya, tapi kembalikan kepada Tuhan sebagai pemilik itu. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Tadahkan tangan untuk menerima. Dan kini saya Tuhan, pulanglah dan terimalah oleh Anak dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu berkat dari hasil ibadah-Mu kepada Tuhan Allah-Mu. Roti makanan-Mu diberkati, katakan amin. Kesehatan tubuh-Mu diberkati, usaha pekerjaan tangan-Mu diberkati, rumah tangga dan keluarga-Mu diberkati. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus Kristus, dan pulanglah dengan sejahtera. Haleluya. Mari sama dengan saya katakan amin. Ya, selamat pulang dan Tuhan berkati sekalian. Saya akan kembali sesi foto kira-kira 5 sampai 10